Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur, teman-teman, dimanapun berada? Moga-moga sehat selalu ya. Moga-moga rezeki selalu dilancarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, Kaisang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya, kalau banyak orang sih se-Indonesia Raya katanya dari berita-berita mentertawakan dan menganggap ini sebuah kutukan sejarah katanya. Bagaimana tidak, baru masuk partai 2 hari langsung diangkat menjadi ketua umum. Tapi ya nggak apa-apa juga, inilah Indonesia, inilah asiknya berpolitik di Indonesia. Dan kalau banyak orang yang mentertawai dan lain-lain, saya kira karena mungkin belum paham aja. Termasuk saya juga belum paham, tapi saya mencoba membaca, memahami dari gerak-gerik keluarga Pak Jokowi ini. Jadi salah satu cirinya keluarga Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi itu kalau ditanya, misalnya mau jadi gubernur kah? Pasti bilangnya enggak. Mau jadi presiden kah? Pasti dijawab enggak. Kayak Gibran ketika ditanya mau jadi wali kota kah? Ya lihat saja nanti. Ya saya kira itu sah-sah saja sebagai bagian dari komunikasi politik kekuasaan. Nah, kalau kita harus menebak-nebak atau menerawang kira-kira apa ya maksud dibalik Kaisang masuk di PSI dan kemudian langsung menjadi ketua umum PSI. Ya saya kira ini adalah salah satu cara memasang jaring-jaring kekuasaannya Pak Jokowi di mana-mana. Jadi kalau Gibran ada di PDIP, kemudian Bobi yang menantunya itu juga di PDIP dan menjadi wali kota Medan, maka Kaisang ini biarlah di PSI, partai baru, partai muda yang diisi juga oleh anak-anak muda, tentu diharapkan akan lebih mudah untuk diatur daripada jika Kaisang masuk di PDIP atau partai lain. Jadi kalau menurut saya ini justru menguntungkan Pak Jokowi, karena ibarat menaruh telur itu di banyak keranjang, bukan di satu keranjang. Jadi ini teori bisnis, ini bisnis politik namanya. Jadi katanya kalau mau usaha jangan hanya satu usaha, sebab kalau satu usaha bangkrut ya habislah. Menaruh telur jangan juga di satu keranjang, tapi menaruh telur di banyak keranjang, sehingga kalau salah satu telurnya pecah, telur yang lain masih bisa dimanfaatkan. Saya kira ini teori yang sangat benar dari sisi bisnis dan dari sisi melihat masa depan kekuasaan terah kolega Pak Joko Widodo. Jadi kalau ada yang menganggap katanya dengan masuknya Kaisang di PSI ini menampar Pak Jokowi karena ada aturan katanya
Jokowi sebagai petugas partai, sebagai kader PDI, seharusnya seluruh keluarganya atau orang-orang dekatnya itu juga satu partai. Nah, tapi ini sebuah kenyataan dan sebuah peristiwa yang cetha welo-welo. Kaisang justru berada di PSI. Kalau dilihat dari sisi aturan dan dilihat dari banyak komentar, ada juga yang berkomentar bahwa ini adalah upaya mempermalukan Megawati oleh Pak Jokowi yang menganggap Pak Jokowi sudah tidak taat lagi sebagai petugas partai. Dan bahkan ada yang lebih keras lagi, dengan demikian seharusnya karena Pak Jokowi dianggap tidak bisa mengatur keluarganya untuk bisa masuk di PDIP, seharusnya Pak Jokowi juga dipecat dari petugas partai, dikeluarkan dari kader PDI Perjuangan. Tapi ya orang juga bebas berkomentar seperti itu. Hanya kalau saya melihatnya justru ini adalah teori dan strategi jitu dari Pak Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan keluarganya nanti seandainya misalnya Gibran selesai atau Gibran kemudian yang berada di PDI atau juga Pak Jokowi yang berada di PDI, itu PDI mulai runtuh dalam tanda kutip, maka masih ada harapan Kaisang yang berada di PSI. Kira-kira begitu. Hanya pertanyaannya sekarang, mampukah Kaisang membawa PSI ini untuk bisa menjadi partai yang bukan kelas lokal, kelas kabupaten, kota, atau provinsi, tapi bisakah dia membawa gerbong PSI ini menjadi partai nasional yang punya wakil-wakil di DPR RI. Jika bisa, nah berarti ya memang si Kaisang ini memang hebat. Tapi jika tidak, ya setidak-tidaknya dia sudah belajar menjadi seorang ketua partai, walaupun sekali lagi banyak sekali ditertawakan karena dianggap menyalahi pakem, dianggap tidak ada kaderisasi di PSI, dan memang ada kesan juga PSI itu mengelola partai seperti mengelola perusahaan. Jadi terserah dewan pembina, terserah pendirinya dulu atau pemiliknya dulu, ownernya, untuk mengangkat dan memecat siapa saja yang dianggap sesuai atau sebaliknya dianggap tidak sesuai dengan PSI. Jadi sekali lagi keberadaan Gibran ini menurut saya itu justru menguntungkan Pak Jokowi sehingga memasang jala di mana-mana. Kalau di tempat lain nanti kurang berperan, nah di si Kaisang ini bisa menjadi jala terakhir untuk mendapatkan ikan kekuasaan itu sendiri. Jadi inilah ada yang inilah negeri kita. Silahkan berpendapat apa saja, silahkan mempunyai analisis apa saja, tapi saya kira analisis saya adalah analisis yang biasa saja. Saya tidak mengatakan analisis saya analisis yang paling benar, karena orang belum terjadi, maksudnya belum terjadi itu nanti kayak apa sama-sama nggak tahu. Hanya saja memang ini menjadi sebuah kutukan sejarah
istilahnya Rocky Gerung, di mana seorang anak muda yang belum berpengalaman diangkat menjadi ketua umum sebuah partai. Ya nggak apa-apa, mungkin partai coba-coba, kalaupun hasilnya nggak memuaskan saya kira juga nggak apa-apa. Begitukah teman-teman? Itu pendapat saya, Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.